Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Mantri Luka. Lama tidak berjumpa dan kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Mantri Luka di sini, dan sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sobat Mantri Luka yang sedang menjalani ibadah puasa. Apa kabar semuanya? Semoga sobat Mantri Luka sekalian tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk menjalankan ibadah puasa pastinya. Oke, dan di kesempatan kali ini di jumpa pertama kita ya, saya akan kembali membahas salah satu hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama mengenai pergantian balutan luka. Karena dari sobat Mantri Luka banyak sekali yang menanyakan, Mas, sebenarnya mengganti balutan luka apakah 1 hari sekali atau bisa 2 hari sekali atau bahkan 1 hari 3 kali. Nah, hal tersebut memang seringkali menjadi suatu kebingungan saat kita menangani kasus, saat kita ditanya oleh pasien-pasien kita. Nah, sebenarnya yang ideal untuk mengganti balutan itu berapa hari sekali. Maka dari itu, di kesempatan kali ini, sobat Mantri Luka sekalian, saya akan membahas kapan pergantian balutan yang baik dan dalam kondisi apa balutan harus segera diganti. Oke? Maka dari itu, simak video ini hingga akhir, dan apabila dari sobat Mantri Luka mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan luka, boleh tuliskan saja di kolom komentar di channel Mantri Luka. Sobat Mantri Luka sekalian, memang pergantian balutan masih menjadi suatu perdebatan di kalangan masyarakat. Ada yang memberitahu ya bahwasannya mengganti balutan itu harus 1 hari 1 kali atau 1 hari 3 kali ya kan, karena kalau tidak segera diganti akan menjadi suatu masalah atau terjadi infeksi. Nah, akan tetapi memang hal tersebut sah-sah saja ya, karena keyakinan dari setiap orang itu berbeda-beda. Hanya saja yang ingin saya jelaskan di sini adalah secara evidence based ya, secara penelitian dan juga secara kontrol dari fungsi salep dan juga dressing, memang ya idealnya untuk mengganti balutan luka adalah 2-3 hari sekali. Kenapa saya bilang 2-3 hari sekali ya? Karena efektivitas atau dari kerja salep atau dressing yang kita aplikasikan pada luka itu waktunya adalah 48 sampai 72 jam. Nah, selebihnya dari itu maka efektivitas dari salep atau dressing yang diaplikasikan itu akan menurun. Maka dari itu memang ya, untuk pergantian balutan tidak ada suatu hal yang pasti. Hanya saja ini saran dari saya adalah 2-3 hari. Kenapa saya bilang tidak ada yang pasti? Karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana perban luka harus segera diganti. Karena apabila tidak segera diganti, maka yang terjadi adalah perburukan kondisi luka atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam proses perawatan luka. Dan dalam kondisi apa perban luka harus segera diganti? Yang pertama yaitu dalam kondisi peningkatan rasa nyeri. Ingat, apabila sobat Mantri Luka merawat pasien ataupun sedang merawat tetangga atau mengalami luka, apabila ada peningkatan rasa nyeri, maka saran saya adalah untuk segera mengganti balutan luka. Karena biasanya efeknya adalah terlalu kencang ya kan, peningkatan nyeri, terjadi iritasi,
dan lain sebagainya. Nah, itu harus segera diganti. Oke. Yang kedua yaitu terjadi basah atau cairan luka terlalu banyak sehingga membasahi dressing. Nah, hal tersebut walaupun kurang dari 2 hari atau 1 hari, contohnya pagi diganti, sore sudah merembes, ya sudah basah semua, tidak dapat ditolerir, maka kondisi tersebut harus segera diganti. Karena apabila tidak diganti, maka terjadi kondisi luka yang jelek atau terjadi maserasi dan juga iritasi. Maka kondisi tersebut harus segera diganti. Yang ketiga, yaitu dalam kondisi terjadi pendarahan. Apabila dalam proses perawatan luka yang awalnya aman-aman saja, tetapi saat kondisi tertentu terjadi pendarahan ya dan tidak bisa dapat dihentikan pendarahan, tolong ya dari pasien-pasien untuk segera mengganti balutannya atau menelpon perawatnya untuk melaporkan kondisinya karena terjadi pendarahan. Hal tersebut harus segera ditangani. Apabila tidak, maka biasanya akan terjadi kondisi pasien lemas ya, dan juga terjadi kepucatan karena darah yang keluar sangat banyak. Dan hal tersebut memang dikategorikan yang harus segera diprioritaskan. Karena kenapa? Karena apabila tidak, maka kondisinya akan sangat buruk. Oke, selanjutnya kondisi yang keempat yaitu apabila dressing ataupun perban terjadi bau yang menyengat. Nah, hal tersebut boleh diganti. Apabila tidak sampai 2 hari, silahkan segera diganti. Karena kenyamanan pasien merupakan prioritas utama dari perawatan luka. Dan apabila pasien tidak merasa nyaman dikarenakan bau, boleh untuk segera diganti. Oke, selanjutnya kondisi yang kelima adalah yaitu saat perban tadi basah dikarenakan air. Contoh, pasien yang awalnya aman, nyaman, ya tidak nyeri, tidak ada pendarahan, ya masih dalam konteks aman, saat mandi tanpa disengaja tersiram. Nah, hal tersebut apabila sampai dressing atau perban tadi basah, untuk segera diganti ya, karena hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko perburukan pada jaringan luka, resiko peningkatan infeksi, dan juga pastinya itu akan kotor apabila tidak segera diganti. Nah, hal tersebut memang perlu menjadi perhatian bagi sobat mantri luka sekalian, dan jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan kondisinya apabila terjadi hal-hal yang saya jelaskan tadi. Oke, demikian penjelasan saya perihal pergantian balutan luka ya. Apabila dari sobat mantri luka mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan luka dan kesulitan dalam proses perawatan luka, boleh tuliskan saja di kolom komentar dan kita akan bahas di channel Mantri Luka. Dan sebelum menutup konten ini, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa bulan kemarin saya belum bisa menyapa ya, dan juga baru saya balas respon-respon komentar yang ada di kolom komentar ya, dikarenakan banyak kesibukan dan juga full pasien ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila sobat mantri luka ingin berdiskusi langsung melalui telepon, alangkah lebih baiknya telepon saja ya. Takutnya nanti saya tidak bisa melihat kolom komentar ya, WA, telepon ya. Memang nanti kalau saya lagi slow pasti akan saya bahas, pasti akan saya balas untuk pertanyaan dari sobat mantri luka sekalian. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terus support channel Mantri Luka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.